Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pajak Berganda Internasional. Saya sendiri, Fani Rahmayuni, akan menjelaskan materi yang pertama. Pajak berganda internasional menurut Catlett dalam bukunya yang berjudul Basic Problem in International Fiscal Law tahun 1979 memberikan pembahasan secara rinci. Catlett membedakan pengertian pajak berganda. Yang pertama, secara luas, pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak atau pemungutan lainnya lebih dari satu kali yang dapat berganda atau lebih dari atas satu fakta fiskal. Sedangkan secara sempit, pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama yang mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu pajak berganda dalam arti luas. Sesuai dengan negara yurisdiksi, pemungut pajaknya dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda. Yang pertama yaitu internal atau domestik, dan yang kedua internasional. Dalam kedua kelompok tersebut, pajak berganda terdapat pajak berganda vertikal, horizontal, dan diagonal. Dalam pasal 23A dan 23B, model P3B OECD membedakan antara pajak berganda yuridis dengan pajak berganda ekonomis. Pajak berganda yuridis terjadi apabila atas penghasilan yang sama yang diterima oleh orang yang sama yang dikenakan pajak oleh lebih dari satu negara. Sedangkan pajak berganda ekonomis ini terjadi apabila dua orang yang berbeda yang dikenakan pajak atas suatu. Selanjutnya yaitu unsur pajak berganda internasional. Apabila pemajakan berganda dilakukan oleh beberapa administrasi pajak atau berdasarkan yurisdiksi pemajakan domestik tiap negara, maka terdapat pajak berganda internasional atau international double tax. Secara teoritis dan normatif, istilah pajak berganda internasional meliputi beberapa unsur, antara lain yang pertama, pengenaan pajak oleh beberapa otoritas pemajakan terhadap kriteria identitas, yang kedua identitas subjek pajak, yang ketiga identitas objek pajak, yang keempat identitas masa pajak, yang kelima identitas pajak. Jadi, sesuai dengan unsur-unsur tersebut, maka pajak berganda internasional dapat terjadi apabila beberapa negara mengenakan pajak yang sama atau sejenis atau setara terhadap suatu wajib pajak atas objek yang sama, suatu masa pajak yang sama pun. Selanjutnya yaitu tipe pajak berganda internasional. Catlett dalam bukunya yang berjudul Basic Problem in International Fiscal Law menyebutkan beberapa tipe pajak berganda internasional, yaitu yang pertama, faktual dan potensial, yang kedua, yuridis dan ekonomis, yang ketiga, langsung dan tidak langsung. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pajak berganda internasional ini timbul karena adanya benturan klaim pemajakan oleh beberapa administrasi pajak sesuai dengan yurisdiksi pemajakan yang mereka miliki. Apabila klaim pemajakan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh beberapa negara pemegang yurisdiksi, maka akan terjadi pajak berganda internasional faktual. Namun apabila dari kedua negara pemegang klaim pajak hanya satu dari negara yang melaksanakan klaim pemajakan tersebut, maka akan terjadi apa yang disebut dengan pajak berganda internasional potensial. Berbeda dengan pajak berganda internasional faktual, pajak berganda internasional ini tidak akan menimbulkan pembesaran beban pajak karena pemajakan yang sebenarnya hanya dilaksanakan oleh satu negara saja. Dalam pasal 23A dan 23B, model konvensi OECD menjelaskan tentang pajak berganda internasional yuridis dan ekonomis. Pajak berganda internasional yuridis terjadi apabila suatu penghasilan yang sama yang dikenakan pajak di tangan orang yang sama dari satu negara. Sedangkan pajak berganda internasional ekonomis ini timbul apabila dua orang yang berbeda dikenakan pajak atas suatu penghasilan yang sama. Sehubungan dengan pajak berganda internasional, dalam numeric report dibuat pembedaan antara pajak berganda internasional langsung dengan pajak berganda internasional tidak langsung. Apabila aplikasi dua atau lebih ketentuan pembajakan dengan struktur yang sama atau berbeda atas suatu fenomena pajak yang sama pada satu wajib pajak yang sama, maka menimbulkan pajak berganda internasional langsung. Sementara itu, pajak berganda internasional tidak langsung terjadi dari pembajakan atas satu hal yang sama. Pajak berganda internasional tidak langsung secara teoritis lebih komprehensif dan luas dari pajak berganda internasional ekonomi.
Selanjutnya, dampak dari pajak berganda internasional. Secara ekonomis, pajak merupakan pengorbanan sumber daya yang harus ditanggung oleh pengusaha dan masyarakat. Pajak berganda sebagai akibat dari pemajakan oleh dua ketentuan, memberikan tambahan beban terhadap pengusaha. Perluasan usaha ke mancanegara sudah mengundang tambahan risiko disebanding dengan usaha dalam negeri. Pemajakan ganda telah memperbesar risiko tersebut. Pajak berganda internasional itu muncul karena adanya benturan yurisdiksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu provinsi, kota, dan kabupaten. Hal itu bisa terjadi karena setiap negara yang ada hubungan fisik dengan daerah tersebut, maka akan dikenakan pajak sesuai pajak domestiknya. Nah, kalau begini, maka negara yang menjadi sumber pemajakan itu menjadi pemajakan utama, dan pajak penjualan juga mungkin untuk menimbulkan pajak berganda internasional, karena bisa saja negara pengekspor itu menganut azas domisili dan sedangkan negara pengimpor itu menganut azas negara sumber. Maka itu adanya penyesuaian lintas batas yang mengakibatkan negara pengekspor itu hanya 0% pengambilan pajaknya, sedangkan negara pengimpor sesuai pajak domestiknya. Yang kedua yaitu ada pajak penghasilan, yang mana ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu tidak terbatas atau penuh, yang berdasarkan nasionalismenya, tempat tinggalnya, dan tempat pendiriannya. Yang kedua yaitu terbatas, itu berdasarkan pertalian objektif seperti lokasi aktivitas ekonomi dan sumber penghasilan. Ada beberapa benturan yang menyebabkan terjadinya pajak berganda ini, yaitu yang pertama sesama pemajakan tak terbatas, yang itu menganut prinsip nasionalitas dan residensi saja. Yang nasionalitas ini berdasarkan garis keturunan ataupun tempat kelahiran. Yang kedua yaitu nasionalisme dan residensi, yaitu misalnya orang Amerika itu kan menganut nasionalitas, sedangkan dia tinggal di Indonesia yang menganut residensi. Nah, yang residensi saja ini yaitu si B tinggal di negara yang menganut azas domisili, tapi dia orang Indonesia yang menganut azas negara sumber, yaitu jika melebihi tinggalnya lebih dari 183 hari, maka dia harus mengikuti azas domestik tersebut. Yang kedua yaitu tak terbatas, di mana subjek pajak ini tinggal di negara yang pemajakannya global, tapi dia itu bersumber penghasilan di negara yang pemajakannya terbatas. Penghasilan yaitu UU nomor 17 tahun 2000. Yang pertama yaitu tempat tinggal di Indonesia, yang kedua tinggal di Indonesia atau hadir di Indonesia lebih dari 183 hari, dan yang ketiga yaitu keinginan untuk tinggal di Indonesia. Nah, subjektif badan sendiri ada tempat pendirian yang nasionalisme dan tempat kedudukannya. Objek pribadi juga ada tempat aktivitas ekonomi BUT di Indonesia dan sumber penghasilan di Indonesia. Potensi PBI karena pemajakan penuh dapat terjadi karena orang pribadi itu yang pertama warga negara dari penganut azas nasionalitas yang juga jadi WPDN Indonesia. Yang kedua, orang dianggap hadir di negara penganut azas residensi tapi minat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hadir di Indonesia lebih dari 183 hari tetapi punya tempat tinggal yang menganut azas domisili. Baiklah, saya Nurul Fadila Amel akan menjelaskan materi selanjutnya tentang penghindaran pajak berganda internasional. Ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan beberapa pendekatan. Berbeda dengan hukum perdata internasional, yang apabila suatu subjek hukum terjadi benturan yurisdiksi, dapat saling mengeliminasi berlakunya salah satu hukum dari satu negara. Kedua jurisdiksi atau klaim pemajakan tetap berlaku dan berakibat terjadinya tambahan jumlah pajak yang harus dipikul investor atau pengusaha tradisional apabila dibandingkan dengan seandainya pengusaha dimaksud hanya berkiprah dalam domestik. Cara yang pertama yaitu unilateral atau sepihak. Dalam pendekatan unilateral, negara yang mengenakan pajak atas penghasilan luar negeri yang diperoleh oleh WPDN-nya ialah dengan cara mencantumkan kekuatan
ketentuan penghindaran pajak berganda internasional dalam undang-undang domestiknya. Pendekatan ini misalnya dengan memberlakukan pemajakan teritorial atau membebaskan pemajakan atas penghasilan luar negeri, atau dengan cara mengecualikan dari pajak atas penghasilan luar negeri. Negara yang memajaki penghasilan luar negeri dari WPDN pada umumnya memberikan keringanan atas pajak yang dimaksud. Pemberian keringanan atas pajak berganda internasional di sini pada umumnya diberikan oleh negara residen atau penganut sistem pemajakan global sebagai konsekuensi pelaksanaan hak pemajakan sekunder yang dimiliki. Pendekatan yang kedua yaitu bilateral atau antar dua negara. Berbeda dengan pendekatan unilateral yang memberikan keringanan PBI secara sepihak, maka pendekatan ini memberikan keringanan atas pajak berganda internasional berdasarkan kesepakatan ataupun persetujuan antar kedua negara. Kesepakatan tersebut pada umumnya dalam bentuk perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang ditandatangani oleh pemerintah kedua negara. Sebagai unsur hukum internasional, P3B secara umum mengikat kedua negara penandatangan. Kebanyakan metode keringanan yang diberikan oleh P3B adalah paling tidak sama dengan yang ada pada ketentuan domestik. Apabila keringanan yang diberikan P3B lebih longgar, misalnya seperti ekonomi pajak, dan dari ketentuan domestiknya misalnya kredit pajak, maka berlaku ketentuan pada P3B. Hal ini biasanya diberikan sebagai perangsang terhadap para penanam modal dalam rangka perbaikan iklim investasi dan bisnis. Yang ketiga yaitu multilateral. Secara regional, negara yang berada dalam satu kawasan dapat menutup P3B secara bersama-sama karena merupakan kesepakatan bersama. Pemberian P3B dapat lebih bersifat harmonisasi atau malahan unifikasi berdasarkan ketentuan perpajakan masing-masing dari negara terkait. Luar negeri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan apabila negara residen melakukan tarif sepadan atau proporsional, maka pengaruh progresif tersebut adalah nihil. Progresif akan berpengaruh positif apabila penghasilan luar negeri negatif, karena kerugian tersebut merupakan pengurang basis perhitungan pajak atas penghasilan global. Perkenalkan, nama saya Jaki Leosandri. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu pada bagian C, yaitu kredit pajak. Berbeda dengan metode SMC atau yang mengeliminasi penghasilan luar negeri dari basis pengenaan atau pemajakan dengan memperhitungkan penghasilan atas penghasilan. Metode kredit ini memberikan keringanan atau eliminasi PBI dengan cara mengkreditkan atau mengurangkan pajak luar negeri atas pajak penghasilan global yang merupakan porsi penghasilan luar negeri. Sementara metode SMC mengasumsikan bahwa WPDN yang melakukan investasi atau bisnis maupun kegiatan di luar negeri hanyalah dikenakan pajak di negara sumber atau negara pengimpor modal bisnis ataupun juga kegiatan. Metode kredit ini mengasumsikan bahwa WPDN yang dimaksud harus diberlakukan sama dengan WPDN lainnya yang melakukan hal serupa di dalam negeri. Metode kredit pajak ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kredit penuh, kredit terbatas, dan kredit pajak fiktif. Yang pertama, kredit pajak penuh. Metode kredit pajak penuh ini mengurangi pajak yang terutang atau yang dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap pajak domestik yang akan dialokasikan atau penghasilan yang dimaksud tersebut. Misalkan wajib pajak A yang bertempat kedudukan di negara K yang mengenakan pajak tarif pajak 25%. Sebagai tambahan dari penghasilan domestik sebesar 200. Mendapatkan penghasilan dari negara L yang dibayar oleh A adalah 20. Dalam menghitung pajak atas penghasilan global yaitu 300 di dalam negara K. Pajak sebesar 20 tersebut dikreditkan sepenuhnya terhadap pajak global yaitu 75. Dalam hal ini,
Karena tarif pajak negara K lebih tinggi dari negara L, maka atas penghasilan dari negara L tersebut, A masih harus membayar pajak lagi sebesar 5. Namun, sebaliknya, jika L mengenakan pajak sebesar 35%, maka akan dikreditkan sebanyak 35. Karena seandainya dihitung dari tarif pajak domestik, akan menghasilkan pajak sebesar 25. Maka kredit pajak penuh menyerap pajak domestik sebesar 10. Yang kedua yaitu kredit terbatas. Metode kredit pajak ini biasanya memberikan keringanan pajak berganda internasional yang berupa pengurangan pajak luar negeri atas pajak nasional yang dialokasikan pada penghasilan luar negeri dengan batasan jumlah yang terendah. Antara lain yaitu pertama, pajak domestik yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri atau batasan teoretis. Yang kedua, pajak yang sebenarnya terhutang atau dibayar di luar negeri atas penghasilan yang dimaksud yang termasuk dalam penghasilan global. Kembali lagi pada contoh dalam kredit pajak penuh di muka. Apabila tarif pajak negara L adalah sebesar 20%, maka jumlah pajak sebesar 20 tersebut yang dimaksud dapat dikreditkan semuanya. Karena batasan maksimal teoretis adalah 25, lebih tinggi dari batasan faktual yaitu 20. Sebaliknya, dalam kasus tarif pajak di negara L adalah 35%. Pajak luar negeri yang dapat dikreditkan adalah sebesar batasan kredit maksimal, yaitu 25. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kredit fiktif. Metode kredit pajak fiktif ini diberikan oleh negara tempat kedudukan investor terhadap pajak yang seharusnya dikenakan oleh negara sumber apabila seandainya negara tersebut tidak membebankan pajak yang dimaksud. Berdasarkan ketentuan untuk merangsang perbaikan iklim investasi. Misalnya, negara Q sesuai dengan ketentuan domestik berhak memotong pajak atas dividen sebesar 15%. Berdasarkan ketentuan penanaman modal negara Q, membebaskan pajak atas dividen tersebut. Karena tidak ada pajak dividen yang dibayar negara Q, maka negara kedudukan investor sesuai dengan ketentuan umum domestiknya tidak dapat memberikan kredit pajak atas pajak yang dibayar di luar negeri kepada investor WPDN yang dimaksud. Akibatnya, ia bahwa walaupun investor tersebut tidak dikenakan pajak oleh negara sumber Q, namun ia tetap harus membayar pada negara kedudukan tersebut. Selanjutnya D. Metode lainnya. Dalam buku International Juridical Double Taxation on Income, Manual Press menyebutkan beberapa metode seperti berikut ini. Yang pertama, pembagian pajak antar negara domisili dan sumber. Yang kedua, pembagian hak pemajakan dengan penentuan tarif pajak maksimum atas penghasilan yang diperoleh WPLN yang dapat dipungut oleh negara sumber. Yang ketiga, keringanan tarif pajak terhadap penghasilan luar negeri yang harus diberikan oleh negara domisili. Yang keempat, pengurangan pajak dengan suatu jumlah tertentu dari penghasilan luar negeri. Yang kelima, pemajakan dengan jumlah tetap. Selanjutnya masuk kepada implikasi penghindaran pajak berganda. Nah, di mana beberapa metode penghindaran pajak sebagai mana yang dibahas di awal mempunyai implikasi baik wajib pajak investor, negara sumber maupun negara domisili. Saya pemberian keringanan dalam bentuk pembebasan atau exemption baik objek maupun pajak dapat mengeliminasi secara tuntas pajak berganda internasional karena pemajakan hanya dilakukan oleh negara sumber. Pelepasan pemajakan oleh negara domisili menyebabkan kehilangan potensi penerimaan negara tersebut dari penghasilan mancanegara. Nah, selanjutnya metode ekstensi didasarkan atas prinsip penetralisasi pasar yang secara otomatis mendorong mobilitas sumber dan kemancanegara. Hal ini dapat merupakan rangsangan untuk modal di negara berkembang karena beban pajak hanya ditentukan oleh negara tempat penanaman modal apabila beban tersebut telah rendah daripada negara domisili negara lainnya.
Nah, karena tidak mengenakan pajak administrasi, pajak negara domisili, investor tidak direpotkan dengan kekurangan kelengkapan informasi pajak kecuali negara tersebut menerapkan metode eksensi pajak dan terdapat kerugian mancanegara. Nah, dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dari penghasilan mancanegara, domisili dapat menerapkan kebijakan pengurangan pajak terhadap penghasilan luar negeri atau keringanan tarif pajak. Nah, kedua metode tersebut dapat menghambat minat investasi ke mancanegara, terutama apabila bebas pajak di sana sudah cukup tinggi. Namun hal ini secara statut tidak akan mengurangi nilai baik negara sumber untuk memberikan keringanan pajak dalam rangka menarik investasi. Selanjutnya kesimpulan dari pajak berganda internasional adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antara kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan itu. Nah, sedangkan perjanjian penghindaran pajak berganda adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antara kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan terima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan itu. Secara garis besar, pembagian hak tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda dan menarik investasi. Bab pajak berganda umumnya berasal dari benturan yurisdiksi pemajakan. Dalam penghindaran pajak berganda internasional, berbagai negara mempunyai pendekatan yang umumnya digunakan, yaitu tujuan pembebasan, pengucalan dan metode kredit. Metode lainnya ada juga yang dianut oleh negara lainnya karena berbeda kepentingan dan pemikiran di setiap negara.